Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai spesies interaction atau interaksi spesies. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Pina Lestari, NIM 023. Saya Vika Yusihana, NIM 062. Saya Muriano Ramadhani, NIM 079. Dan satu lagi Yobi yang tidak bisa bergabung. Di sini ada species interaction is a reciprocal relationship between organisms from the same species or from different species. Atau interaksi itu merupakan hubungan timbal balik antara organisme baik dari spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Kemudian ada tips of species interaction. Yang pertama ada neuralism. Neuralis describes the relationship between two or more species that interacts but do not influence each other. Atau merupakan hubungan antara dua spesies atau lebih yang berinteraksi tetapi tidak saling mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada competition. Interaction between two or more species, each of which is directly, actively blocking each other. Ini merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing langsung saling menghalangi secara aktif. Kemudian ada predation. Predation is an interaction between two or more species on which one party prey organism prey while the other party predator organism that prey it looks. Ini merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak prey atau organisme yang dimangsa, sedangkan pihak lainnya ada predator organisme yang memangsa atau beruntung. Kemudian ada amensalis and allelopathy. Amensalis is a type 2 population interaction where one population is inhibited and the other population is not afraid. Merupakan interaksi populasi dua jenis di mana populasi satu dihambat dan populasi lainnya tidak dipengaruhi. Kemudian, allelopathy merupakan interaksi antara populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Next. Kemudian ada parasitis. Parasitis ini is a relationship between organisms of different species. If one organism lives on another organism and takes food from its host or host so that it is detrimental to its host. Ini merupakan hubungan antara organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Kemudian ada commensalis. Commensalis is a relationship between two organisms of different species in the forms of a shared life to share food source. One species in benefit and the other species is not harmed. Ini merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan.
Kemudian ada proto-cooperation, namely the interaction between two or more species, each of which benefit because of the association. Yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing memperoleh keuntungan karena adanya asosiasi. Mutualis. Mutualis is the relationship between two organisms of different species that mutually benefit both parties by association, and each species thus need each other and is a necessity for association. Adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak oleh adanya asosiasi, dan masing-masing spesies memang saling membutuhkan dan merupakan suatu keharusan untuk berasosiasi. Kemudian ada faktor influencing interaction atau faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Yang pertama ada the condition of antibiotics. The environment is also a habitat for organisms consisting of biotic and abiotic components, both of which potentially affects the life of the living creature. Important aspects of environmental factor. There are various environmental factors such as climate, geographical and edge factor, and plant, animal, decomposer, and human factor as biotic environment. The abiotic environment consists of factors such as soil, water, air, and radiation. Lingkungan hidup dari suatu organisme adalah semua faktor biotik dan abiotik yang potensial mempengaruhi organisme. Faktor-faktor lingkungan berdasarkan aspek faktor lingkungan yang penting. Terdapat macam-macam faktor lingkungan seperti faktor iklim, geografis, dan lingkungan abiotik, dan faktor tumbuhan, hewan, dekomposer, dan manusia sebagai lingkungan biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari faktor-faktor seperti tanah, air, udara, dan radiasi. And the second is availability of resource and distribution. And the first, limited land carrying capacity. The limited carrying capacity of land that determines the maximum population size can grow on a land. A species may be able to grow in abundance in a field. A second, limitation of growth factors in a land. One of the conditions for competition is the limitation of growth factors. And the third, carrying capacity of the environment. Carrying capacity of the environment is the ability of the environment to support the lives of human and other living things. Jadi ketersediaan sumber daya dan distribusinya itu ada keterbatasan daya dukung lahan. Nah, keterbatasan daya dukung lahan yang menentukan jumlah populasi maksimum dapat tumbuh pada suatu lahan Nah, suatu spesies mungkin saja dapat tumbuh dalam jumlah yang melimpah pada suatu lahan. Nah, keterbatasan faktor pertumbuhan pada suatu lahan, salah satu syarat terjadinya kompetisi adalah keterbatasan faktor pertumbuhan, yaitu air, hara, dan cahaya. Kemudian daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan peri kehidupan lain. And the next, interaction consequence.
Nah, in the first, population regulation. This population regulation is an attempt to stop the population from increasing and reaching the equilibrium point. Population regulation is divided into two, namely, one, population regulation does not depend on density. Two, the population regulation depends on density. Jadi ada konsekuensi interaksi. Nah, konsekuensi interaksi itu ada regulasi populasi. Nah, regulasi populasi adalah bidang ekologi yang memiliki banyak penerapan praktis regulasi. Populasi ini merupakan suatu usaha agar populasi berhenti meningkat dan mencapai titik kesetimbangan. Nah, regulasi populasi dibagi menjadi dua, yaitu regulasi populasi tak tergantung densitas dan regulasi populasi tergantung densitas. Next. In the next, the factors that cause population regulation depends on density, namely, first, competition for resource. In crowded population, increasing population densities incentivize competition for reduced nutrients and other resources, which cause birth rates to decline. 2. Territoriality. In many vertebrates and some invertebrates, territoriality can limit population densities so that territorial space becomes a contest resource for individuals competing in a population. 3. Disease. Population density can also affect health and to survival organism. Jadi adapun faktor-faktor penyebab regulasi populasi bergantung densitas, yaitu yang pertama itu ada kompetisi untuk sumber daya. Nah, dalam populasi yang bersesakan, peningkatan densitas populasi mengintensifikasi kompetisi, memperebutkan nutrisi dan sumber daya lain yang berkurang. Nah, ini menyebabkan laju kelahirannya menurun. Kemudian yang kedua itu teritorialitas. Nah, pada banyak vertebrata dan sebagian invertebrata, teritorialitas dapat membatasi densitas populasi sehingga ruang teritori menjadi sumber daya yang diperebutkan individu yang berkompetisi pada suatu populasi. Kemudian penyakit. Nah, densitas populasi juga dapat dipengaruhi kesehatan dan dengan demikian kesintasan organisme. Next. The fourth, predation. Predation is an important cause of density-dependent mortality if predators meet and capture more food as the prey population density increase. 5. Toxic waste. The accumulation of toxic waste can play a role in regulation depending on the density of the population size. 6. Intrinsic factor. For some animal species, it seems that population size is regulated by intrinsic or physiological factors, not extrinsic or environmental factors. Predasi. Nah, predasi itu merupakan penyebab penting mortalitas atau kematian bergantung densitas jika predator menemui dan menangkap lebih banyak makanan sewaktu densitas populasi mangsa meningkat. Kemudian limbah toksik, akumulasi zat buangan toksik dapat turut berperan dalam regulasi bergantung densitas terhadap ukuran populasi. Kemudian faktor intrinsik, untuk beberapa spesies hewan, tampaknya ukuran populasi diregulasi oleh faktor-faktor intrinsik atau fisiologis, dan bukan faktor-faktor ekstrinsik atau lingkungan. In the second is community regulation. Community is a collection of various populations that live at a certain time and region that interact with and influence each other. In nature, there are various communities that can be broadly divided into the parts, namely, 1. Aquatic communities. These communities are, for example, those found in the sea, in the lakes, in the rivers, in trenches, or in ponds. 2. Terrestrial communities, namely groups of
organisms found in the yard, in the forest, in the grassland, in the desert, etc. Jadi yang kedua itu ada regulasi komunitas. Nah, komunitas ialah kumpulan dari beberapa populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Di alam terdapat beberapa komunitas yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya yang terdapat di laut, di danau, di sungai, di parit, atau di kolam. Kemudian komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Interaction between ecological components can be interaction between organisms, between population, and between communities. 1. Interaction between organisms. All living beings are always dependent on other living beings. Each individual will always be in contact with other individual of the same type or another type. Both individual in one population or individual from other population. Interaksi antar komponen ekologi dapat merupakan interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. Yang pertama itu ada interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam suatu populasinya atau individu dari populasi lain. Interaction between organisms in the community are very close and some are not so close. Interaction between organisms can be categorized as follows. 1. Neutral is a non-intrusive relationship between organisms in the same habitat that is unprofitable and does not harm both parties. 2. Predation is the relationship between prey and predator. This relationship is very close because without prey, predator cannot live. Conversely, predator also function as prey population controller. 3. Parasitism is the relationship between organisms of different species, since one living organism on another organism and take food from its host or host to that is detrimental to its host. 4. Commensalism is a relationship between two organisms of different species in the form of live to share food source. One species is benefit and the other species is not harmed. 5. Mutualism is a relationship between two organisms with different species that is mutually beneficial to both parties. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu netral. Netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kedua ada predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Yang ketiga ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Yang keempat ada komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Yang kelima ada mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Interaction between population. Between one population and another, there is always
direct or indirect interaction in the community. 3. Interaction between communities. A community is a collection of different populations in the same area and interact with each other. 4. Interaction between biotic component and abiotic. Interaction between biotic component and abiotic form ecosystem. The relationship between organisms and their environment cause the flow of energy in the system. Yang kedua itu ada interaksi antar populasi. Antar populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Yang ketiga ada interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tapi juga aliran energi dan makanan. Yang keempat ada interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Yang keempat yaitu interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Community structure. Community character 1. Qualitative. This as composition, reform, phenology, and vitality. Vitality illustrates the growth and breeding capacity of organisms. 2. Quantitative. This as frequency, density, and relative density. Presence frequency is a value that indicates the number of species present in a habitat. Yang selanjutnya itu ada struktur komunitas. Yang pertama ada karakter komunitas, itu ada karakter kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Nah, vitalitas itu menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Selanjutnya itu ada kuantitatif seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang dinyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. There are 7 factors that affect species diversity, namely 1. Habitat heterogeneity, 2. Competition, 3. Environmental ecology, 4. Predation, 5. Environmental stability, 6. Productive, 7. Time. Ada 7 faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies, yaitu yang pertama ada heterogenitas habitat, yang kedua kompetisi, yang ketiga ekologi lingkungan, yang keempat predasi, yang kelima stabilitas lingkungan, yang keenam itu ada habitat yang produktif, dan yang ketujuh yaitu waktu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.